Hadirin sekalian, dunia saat ini masih menghadapi tantangan 2024 di mana Indonesia menempati posisi ketiga tertinggi setelah India dan Brazil. Untuk itu mengindikasikan adanya sumber penularan yang belum terdeteksi serta angka disabilitas yang menunjukkan keterlambatan deteksi dini. Hadirin sambutan dan arahan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan segala hormat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin. Pak Wamen, Pak Benny, Pak Andi Sagudi sebagai PT Dirjen, ini ada juga Ketua Kolegium, kita ada kedatangan tamu-tamu. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tanya ke Pak Andi Sagudi, Indonesia itu kalau penyakit penular biasa rankingnya ranking juara gitu, di dunia gitu. TBC nomor 2 gitu ya. Kemarin saya ada penyakit apalagi nomor 2 juga gitu. Oh, kusta ini nomor 3 di dunia. Jadi kusta ini penyakit yang diasosiasikan dengan negara miskin. Jadi kadang-kadang kita malu juga dilihat sebagai kok terasosiasi negara miskin. Setelah India dan Brazil kita ada di sini. Nah, berapa tahun lalu katanya 16.000. Nah, saya bilang ke Pak Andi, sudah saya mempelajari gitu ya, sudah saya mempelajari ini kusta sekitar 1,5 tahun. Saya sadar emang nomor 1 kuncinya di surveillance. Surveillance ini banyak orang suka malu. Kusta itu dilihatnya sebagai penyakit yang kutukan Tuhan. Karena penyakit ini, penyakit kayak TBC udah ribuan tahun yang lalu adanya. Ribuan tahun yang lalu nggak bisa dijelaskannya pakai dongeng, pakai legenda. Padahal sebenarnya udah ketahuan penyakitnya mirip sama TBC ya. Mycobacterium tuberculosis ini Mycobacterium leprae. Jadi sama. Ini yang sudah bakteri yang sudah ribuan tahun ada di bumi, membuat rakyatnya sakit, nggak bisa dijelaskan pada zaman ribuan tahun yang lalu, makanya jadi dongeng, seakan-akan kutukan dari Tuhan. Padahal ini adalah secara saintifik disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Nah, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Yang mesti kita lakukan memang semua penyakit menular itu harus dihentikan penularannya. Supaya dihentikan penularan harus dicari dan ditemui secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Masalah kusta ini kalau ketahuan banyak daerahnya malu. Ada stigma tuh. Saya bilang salah. Saya bilang ke Pak Andi Sagudi, targetnya nomor 1 daerah yang paling banyak menemukan kasih hadiah. Ya, jadi bukan paling sedikit ya kasih hadiah. Yang paling banyak menemukan kasih hadiah. Kenapa? Karena obatnya jelas, kayak TBC itu paten, obatnya ampuh. Jadi saya bilang Pak Andi Sagudi, temukan sebanyak-banyaknya agar kita bisa cepat obatin pakai itu rifampicin mirip sama TBC Dapsone, 6 bulan selesai. Sehingga saya kalau nggak salah udah sebulan atau 2 bulan itu sudah berhenti penularan. Jadi nomor 1 strateginya adalah temukan sebanyak-banyaknya. 1A, saya udah masukin ke CKG, tadi saya baru lihat semua CKG saya tambahin khusus ini kusta, karena tusuk-tusuk jarum gitu kan, dicek-cek ini apakah debitil itu ditusuk rasa apa enggak. Jadi masukin ke CKG untuk temukan sebanyak-banyaknya. Saya tambah 1B untuk surveillance, karena begitu teman saudara kita yang di daerah timur, daerahnya Dr. Benny itu begitu dikasih obat, wah ada yang kena Dutch hypersensitivity syndrome (DHS) itu. Ya. Jadi khusus untuk daerah timur, lakukan juga surveillance-nya lengkapi dengan genome sequencing untuk lihat HLA-B13 gitu kan, itu gene yang khusus ada di teman-teman kita di Indonesia Timur. Kalau teridentifikasi, dia jadi sensitif ke pengobatan dengan Dapsone, DHS, Dapsone Hypersensitivity Syndrome, sehingga harus ditarik paket obatnya jadi beda, karena itu bisa menyebabkan kematian. Jadi nomor 1 surveillance sebanyak-banyaknya. 1A masukin ke CKG jadi mandatory surveillance. Yang 1B-nya khusus untuk di daerah timur kita kasih genomic sequencing surveillance untuk mengidentifikasi
genetik anomali di gene SLAB13 agar bisa mencegah ininya Dawson hypersensitivity syndrome. Ya. Yang nomor 2, treatmentnya dipastikan selesai. Ini sama TBC, tapi seingat saya cuma 6 bulan ya. Dikasih rifampicin dan sama antibiotik juga. Ya, obat-obatannya juga ada ke kita. Ya, kalau dia nggak sensitif sama Dawson, kasih Dawson. Jadi itu strategi nomor 2, begitu ketemu sebanyak-banyak langsung dikasih obat sampai dia selesai. Nah, yang ketiganya yang kita mesti lakukan adalah kita mesti kasih kontak eratnya, sama kayak TBC. Kontak eratnya kita kasih profilaksis, ya, SDR-PEP, single dose rifampicin post exposure prophylaxis. Jadi kontak eratnya saya dengar ada 20, itu disapu aja semuanya sama SDR-PEP. Beda sama TBC yang minumnya masih banyak, kalau nggak salah ini minumnya cuma sekali ya, sekali aja, lebih gampang. Jadi semua tetangganya, saudara-saudara yang tinggal satu rumah kasih itu single dose rifampicin PEP, ya, supaya bisa selesai. Nah, jadi itu ya screeningnya seagresif mungkin, sebanyak-banyaknya. Khusus untuk daerah timur kita ada genomic screening untuk mutasi HLA B13. Kemudian treatmentnya kasih itu 6 bulan, pastikan selesai. Khusus untuk kontak eratnya yang 20 sekitarnya kasih profilaksis, single dose rifampicin sekali aja harus selesai. Semua obatnya ada. Nah, yang paling susah ini memang bagaimana caranya, makanya saya dengar juga ada di sini. Ini jangan dilihat sebagai kutukan Tuhan, gitu. Jangan dilihat sebagai stigma. Kalau lakukan ini jadi orang berdosa, jadi harus dikucilkan, nggak boleh diumumkan. Ini orang yang sakit sama seperti saudara-saudara kita yang lain, gitu ya. Ini orang yang sakit, justru harus dirawat, justru harus diperhatikan. Ini jangan kayak sakit jiwa udah dipasung. Ini masih tinggi stigma dari kusta ini. Ini benar-benar penyakit yang justru harus kita tangani cepat, makin cepat sembuh, obatnya juga udah ada, pencegahannya juga udah ada, dan yuk kita hilangkan leprosi ini atau kusta ini dari Indonesia sesegera mungkin. Karena malu kita sebagai negara udah jadi negara upper middle income country kalau masih terus-terusan kustanya nomor 3 di dunia. Itu kan artinya masalah keseriusan kita terjadi. Ya, jadi teman-teman jangan lupa temukan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita yang kena kusta. Itu strategi yang paling penting. Gak usah takut, gak usah malu kalau ketemu banyak. Sama kayak TBC, ya, temukan sebanyak-banyaknya karena obatnya ada. Gitu. Justru kalau nggak ditemuin dia nular-nularin kemana-mana. Jadi temukan sebanyak-banyak. Makin banyak makin bagus. Jadi Pak Andi Sanbudi kasih hadiah khusus mas yang paling banyak nemuin. Ya, artinya dia paling benar pekerjaannya supaya bisa kita jaga. Dari saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya akan memandu dengan hitung mundur. Mohon berkenan untuk dapat meletakkan tangan di atas cube tanpa menempel. Mohon bersiap Bapak untuk meletakkan tangan di atas cube tanpa menempel. Baik Bapak sudah siap? Baik, bersama 3,